Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dari Kota Batam, saya mengucapkan dan berharap selamat dan semoga umat beriman senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dilindungi oleh Allah Putra, dan senantiasa diterangi oleh Roh Kudus. Semoga penyajian materi-materi permenungan semakin menambah kasana iman umat, sehingga semangat religiositas iman umat semakin bertumbuh dengan subur. Saudara-saudariku yang terkasih, tinggal hitungan 7 hari lagi gereja akan merayakan dengan penuh sukacita perayaan Natal. Berkali-kali saya katakan, meski di tengah pandemi COVID-19, Natal tetap ada. Kristus tetap lahir dan berbanggalah seluruh dunia mengaguminya itu dan merayakannya dengan penuh sukacita. Saya akan membawakan Anda dalam suatu pemahaman atau suatu permenungan terhadap kisah seputaran Natal. Kalau di 2 hari sebelumnya saya menggambarkan kepada Anda antifon 7O, mulai dari Sapientiae sampai dengan Immanuel. Harap dimengerti dengan baik itu. Lalu kemarin saya mengajak Anda untuk melihat mengapa orang Katolik ngotot merayakan Natal di 25 Desember dan berbanggalah Anda, seluruh dunia mengaguminya dan memakluminya itu, dan 25 Desember hanya ada pada gereja Katolik. Teman-teman Protestan boleh menjalankan sebelumnya, tetapi puncaknya di 25 Desember juga. Apa kisah sejarahnya? Ikutilah YouTube saya sebelumnya dengan penuh seksama. Pada kesempatan ini saya mau mengajak umat beriman untuk melihat fakta unik dan sejarah pohon Natal. Anda di mana-mana itu selalu melihat pohon Natal. Pohon Natal itu adalah sebuah ungkapan dari pohon cemara. Pohon cemara itu ada di Israel. Nah, di Indonesia ada pohon cemara? Ya ada dong. Masa enggak ada sih? Saya itu sangat sedih ketika membaca suatu status dari anak-anak yang notabene usia sekitar 20-an tahun. Dia mengatakan, bagi saya mau mengajak dia untuk mengarahkan dia ke jalan yang baik dan benar, tetapi akan menjadi panjang ceritanya. Dan waktu saya untuk meladeni dia tidak cukup. Dia mengatakan, saudara-saudari sekalian, saya adalah orang Kristiani, tetapi saya tidak mau ikut merayakan Natal. Karena apa? Natal tidak ada tertulis dalam kitab suci dan tidak ada disebutkan pohon cemara dalam kitab suci. Pohon cemara juga tidak ada di Indonesia. Lalu teman-temannya di luar, ini kan santapan empuk yang mengatakan kepada dia, semoga Anda segera mualaf, semoga Allah meridhoi segala permohonan, segala keluh kesah Anda. Lalu ditanyain macam-macam. Mengapa Anda Kristiani itu makan daging babi? Ikutilah YouTube saya. Kalau Anda dipersoalkan begitu, buka YouTube saya, Lawrence Dihe. Di sana terjawab dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengajak Anda adik satu ini supaya mengerti, tapi di usianya yang begini moga-moga orang tuanya mengerti sehingga dia tetap berjalan di jalan yang benar. Saya hanya berkomentar di bawah. Anda tahu tentang agama, di bagian ujung kuku hitam pun masih lebih besar. Oleh karena itu Anda jangan menyimpulkan sesuatu lalu menjual agamamu secara transparan tanpa ada suatu landasan teologis, lalu menjadi santapan empuk. Anda berbangga dengan itu. Sedih saya dengan iman orang Kristiani seperti ini. Nah, untuk pohon Natal kita akan lihat. Tetapi setelah ini kita akan lihat kandang Natal. Antara pohon Natal dengan kandang Natal, ini merupakan dua-dua bentuk ornamen Natal yang memiliki kekhasannya. Dua-duanya sah.
dijadikan sebagai ornamen Natal. Pohon Natal, fakta sejarahnya berawal dari tradisi festival musim dingin kuno di Jerman. Luar biasa ya. Sejarah awalnya berawal dari tradisi festival musim dingin kuno di Jerman. Pohon Natal awalnya bukanlah tradisi dari umat Nasrani untuk merayakan Natal, melainkan tradisi masyarakat Jerman kuno yang di kawasan utara Eropa lainnya merayakan festival musim dingin Winter Festival ribuan tahun lalu. Masyarakat yang saat itu belum mengenal agama seperti saat ini menggunakan ranting-ranting sebagai dekorasi rumah sebagai harapan datangnya musim semi. Sedangkan masyarakat Roma kuno menggunakan pohon cemara untuk mendekorasi kuil-kuil di musim dingin sebagai bentuk perayaan Festival of Saturnalia. Sedangkan penganut agama Nasrani sendiri menggunakan pohon cemara sebagai lambang dari kehidupan yang abadi bersama Allah, mengingat pohon cemara masih tetap bisa bertahan hijau meskipun musim dingin tiba dan salju turun. Ini pertama. Yang kedua, awalnya dipajang dengan cara digantung terbalik. Jadi cobalah lihat pohon Natal Anda itu kalau digantung terbalik, bagaimana posisinya? Bentuk hiasan, bentuk dekorasi. Inilah kisahnya. Jika kini pohon Natal dipajang berdiri dengan hiasan lampu pohon Natal, banyak yang percaya bahwa pohon Natal pada era 1000 tahunan yang lalu dipajang dengan cara digantungkan secara terbalik dari atas langit-langit rumah tanpa hiasan-hiasan berlebihan dan meriah seperti yang sering kita lihat sekarang ini. Contoh, Anda ke mal-mal, hiasan luar biasa. Bahkan ada festival pohon Natal yang paling tinggi, itulah pemenangnya. Tetapi sejarahnya ada di sini, saudara-saudariku. Ingatlah dan kenalilah itu, supaya jangan Anda sampai menyembah pohon Natal. Beda. Yang ketiga, pohon Natal yang dihias mulai dipopulerkan oleh Martin Luther King. Masuklah pada tradisi agama Protestan. Saudara-saudariku, pada abad ke-16, tokoh pergerakan Protestan asal Jerman, Martin Luther King, mulai mempopulerkan tradisi baru pohon Natal. Ia memajang pohon Natal di dalam rumah dengan posisi natural layaknya, seperti ketika pohon cemara tersebut berada di alam. Ia juga menghiasi pohon Natal dengan lilin untuk melambangkan bagaimana bintang-bintang di langit yang kelam mengingatkannya pada sosok Yesus. Disinilah masuk tradisi Protestan. Lampu di pohon Natal. Yang keempat, tentu kita kini topers sudah nggak pernah lagi melihat lilin di atas pohon Natal, karena kini hampir semua orang telah menggantinya dengan lampu hias Natal. Soal lampu pohon Natal banyak versi juga. Dan orang yang mengklaim sebagai penemu dari lampu Natal ini, salah satu versi melibatkan sang penemu, yaitu Thomas Alva Edison. Pada tahun 1880, Thomas Edison mulai menggunakan bohlam untuk menghiasi dan menerangi kantornya. Akhirnya, pada tahun 1890, perusahaan milik Thomas Alva Edison mulai menyebarkan brosur penawaran jasa pemasangan lampu untuk Natal. Dan pada tahun 1900 ia juga menyewakan bola lampu dan juga lighting system yang bisa digunakan selama perayaan Natal. Maka janganlah sedih hati kalau seandainya tidak ada lampu Natal ya. Inilah sejarahnya, saudara-saudariku yang terkasih. Yang berikut kisah Natal dan Santo Boniface. Selain kisah sebelumnya, ada pula sebuah legenda terkait pohon Natal. Alkisah dahulu, ada seorang pendeta Inggris bernama Santo Boniface
yang merupakan pemimpin beberapa gereja di Jerman dan Perancis. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan, ia melihat sekelompok orang yang hendak mempersembahkan seorang anak kepada dewa Thor di sebuah pohon oak. Untuk menyelamatkan anak tersebut, Santo Boniface memukul pohon oak tersebut dengan tangannya dan keajaiban pun terjadi. Pohon tersebut kemudian roboh dan di tempat pohon tersebut yang roboh itu tumbuhlah sebuah pohon cemara. Maka tidak sedikit orang yang menganggap bahwa pohon cemara sebagai pohon Natal hanya karena dia memukul pohon oak itu yang roboh, lalu tumbuhlah sebuah pohon cemara. Maka disinilah dianggap sebagai pohon Natal, juga merupakan lambang untuk mengingat mujizat yang dilakukan oleh Santo Boniface ini. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah fakta dan sejarah Natal yang mungkin belum banyak diketahui. Maka sekarang dengan menonton YouTube saya, sebarkan ke seluruh penjuru dunia supaya orang mengerti dan mengenal sejarah pohon Natal. Semoga Anda kalian senantiasa, mulai dari lampu hias Natal, bola hias Natal, berbagai pilihan pohon yang unik, dapatkan Anda memenuhi seluruh harapanmu hanyalah sebuah dekorasi lahiriah yang menghantar Anda masuk pada titik batinia, yaitu Yesus Kristus lahir untuk selama-lamanya. Amin.